Nggak tahu. Pengabe itu kayak mungkin dari pagi kawan-kawan ke puri-puri lah, mungkin pendapatnya berapa? Gimana? Alasan ke puri-puri itu apa? Ya, kawan ke tempat raja dan sebagainya. Iya, ini kan rangkaian Solidarity Tour ya. Ya sudah pernah ada rangkaiannya ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan sebagian sekarang sampai ke Bali. Memang dalam semua rangkaian ini kami selalu menemu dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini di Bali salah satu tokoh yang juga dihormati yang jadi dan didengar adalah ya para raja-raja, dan karena kami akan banyak aktivitas sebagai bentuk penghormatan kami juga, kami datang untuk silaturahmi, menjelaskan apa maksud dan tujuan agar pulau nuwun lah ya istilahnya kepada yang punya tempat, kepada yang berkuasa, kepada yang dituakan di tempat ini begitu. Dan syukur dari pagi kami mendapati respon masyarakat dan juga tokoh-tokohnya positif terhadap PSI. Kami datang menjelaskan apa yang sedang kami perjuangkan dan sebagainya. Ya syukur-syukur mereka bisa memberikan kesempatan, memberikan dukungan kepada PSI. Terima kasih. ya udah menunggu dari beliau. Kita tolong alas kaki ya. Ampun ya. Ketua Umum DPP PSI Jakarta. Ini sahabat. Oh iya. Masih dia tahu rahasia ini. Oh iya benar ya. Dengan penuh rasa hormat, itu di dalam kami keluarga besar Partai Demokrat Indonesia melakukan kegiatan dua hari, 16 Maret sampai 17 Maret. Untuk hari ini hari pertama,
kehadiran beliau di satu sepatu di perempatan melihat acara ini beliau terbersih dan hari ini diangkat satu di dalam apa tujuannya nanti sepenuhnya diserahkan kepada sebenarnya kita menggunakan tokoh di sini, tapi karena jadwal kita lebih awal, jadi beliau dapat waktu ada yang terlambat ya. Iya Pak. Jadi kami ini prihatin dengan situasi politik Indonesia. Kasih biar kasih tokohnya undangan kita. Maaf Haji, Ki gabung soalnya. Tokoh-tokohnya digabung di sini. Iya. Ya. Kami prihatin dengan situasi politik di Indonesia yang kalau kita lihat berita bahkan kemarin baru ada berita lagi ketua umum partai politik ditangkap KPK. Sebelumnya lagi sudah berapa puluhan bupati wali kota ditangkap KPK. Iya. Jadi kritik kami adalah memang ya pakai ini kedengeran menghemat tenaga. Ya, kritik kami adalah hari ini mengapa tidak ada transparansi di dalam proses politik, mulai dari seleksi calon legislatif misalnya. Kalau kita melihat media nasional, partai-partai yang sudah punya kursi di parlemen itu masih saja mencalonkan orang yang sudah pernah ditangkap karena kasus korupsi. Indonesia punya 260 juta orang, masa kekurangan orang baik, kira-kira begitu. Nah, kami mencoba melakukan perbaikan internali, kami melakukan seleksi independen, Pak, juri independen. Jadi di dalam proses seleksi tidak hanya di dalam ruang tertutup kami saja, tidak. Kami undang tokoh-tokoh masyarakat yang punya kredibilitas, misalnya Pak Mahfud MD, Ibu Mari Elsa Pangestu, Pak Bibit sama Triatno, Mas Gunawan Muhammad, jurnalis senior Tempo, itu menjadi juri independen. Mereka yang mewawancarai calon legislatif, juga yang menentukan apakah lolos atau tidak. Silakan, mari duduk bergabung. Swastiastu. Haji, dikit ada? Ada? Geser. Lebar aja di situ. Coba Mang dia seimbang. Iya. Kemudian jadi kaget juga. Harus langsung manfaatkan. Mungkin perkenalan dulu. Ini Ketua Bali, DPW Bali, Bro Adi. Ketua PLT. Ketua Dewan Pembina Bro. Dewan. Silakan. Mungkin sedikit
background di dalam kalau di PSI itu pengurusnya umurnya maksimal 45 tahun. Pengurus harian, jadi ketua sekretaris bendahara umurnya maksimal 45 tahun. Yang penting belum ulang tahun 46. Ya, ketika bergabung. Kemudian tidak boleh pernah dipakai manapun. Jadi masih baru semuanya. Makanya buat kami semua jadi pengurus di sini pengalaman pertama, kebanyakan ya, pengalaman pertama di partai politik, dan ini pemilu pertama kami. Iya, pemilu pertama kami. Caleg-caleg 65% itu milenial. Jadi lahirnya dari tahun 80 sampai 2000. Selebihnya campur-campur umurnya yang 70 tahun juga ada. Makan duta besar ada. Ya, ada apa? Macam-macam background belakangnya. Ya, ada pengacara, lulusan Harvard, ex-Leiden University, Lee Kuan Yew School of Public Policy. Ya, itu di Singapura di dalam. Jadi bagus-bagus ya yang didapat melalui seleksi independen. Nah, seleksi independen yang tadi saya ceritakan, selain mendatangkan atau mengundang juri-juri independen, kami siarkan juga di media sosial. Jadi ada di YouTube, di Facebook, secara langsung. Hasil dari proses ini, di mana ini tidak pernah dilakukan oleh partai manapun, sepanjang kita tahu sebagai wartawan ya tidak pernah ada. Rata-rata partai-partai ya Pak. Rata-rata partai-partai itu melakukan seleksinya tertutup. Kita tidak tahu seperti apa proses seleksinya. Makanya cukup leluasa para elit partai memasukkan istri, anak, saudara, ajudan, teman, ya kurang lebih demikian. Jadi dengan adanya proses terbuka, setelah kami serahkan ke KPU, PSI menjadi satu-satunya partai yang tidak mencalonkan sama sekali koruptor. Di saat partai-partai lama masih mencalonkan caleg-caleg mantan napi korupsi, begitu. Nah kemudian kami sudah siapkan juga aplikasi digital karena sekarang era digital. Jadi kami sudah siapkan infrastruktur agar nanti semua legislatif PSI yang terpilih wajib melaporkan ke publik setiap hari kinerjanya melalui aplikasi. Mungkin kalau dalam pernah pakai Grab atau user makanan pakai Gojek misalnya, setelah kita memakai aplikasi itu di ujungnya kita akan diminta untuk menilai. Jadi masa anggota DPRD salah sama tukang ojek online dan tukang taksi online. Nilai dari masyarakat akan menentukan apakah legislatif ini akan terus menjabat atau dipecat. Jadi kalau nilainya buruk maka otomatis dipecat. Begitu. Ini yang kita siapkan untuk menjaga orang agar yang kita dapatkan betul-betul orang yang bagus-bagus, dan nanti di dalam dia nggak bisa sembarangan, nggak bisa tuh bolos-bolosan dan kemudian tidak dapat sanksi karena begitu tidak ada laporannya, tidak ada videonya, tidak ada siaran langsungnya hari itu, maka kita akan tahu bahwa dia tidak masuk, tidak bekerja, dan itu akan mengurangi penilaian. Yang efeknya rapotnya kalau jelek maka dia akan dipecat. Semua sudah tanda tangan kontrak. Nah ini yang kami bawa sistem ini yang kita bangun untuk memperbaiki politik Indonesia. Saya yakin kalau kita bisa kepercayaan, kami diberi kepercayaan dan kami terapkan ini, maka akan langsung mengganggu kenyamanan yang ada hari ini. Hari ini kan kalau mau rapat bolos-bolosan juga gak dapat sanksi. Kemarin ini sidang paripurna yang hadir hanya 280 orang. Sisanya nggak tahu kemana semuanya. Bahkan ketika membahas undang-undang yang begitu penting, yaitu RUU Tindak Pidana Terorisme, yang bolos lebih dari separuhnya. Begitu. Jadi kita harus bangun sistem agar yang bolos-bolosan, yang kinerja akan dapat rapot dan dia akan mendapat sanksi. Ini yang sedang kami bangun. Demikian ide dalam mohon karena ada tokoh-tokoh masyarakat juga kami mohon arahan, mohon usul, mohon saran, mohon petunjuk agar
kami yang masih muda-muda ini, kami punya semangat, punya tenaga, punya keberanian. Yang masih kurang memang jam terbang. Mohon kami diberi arahan agar kami bisa berjuang lebih baik lagi. Demikian di dalam Om Santi Santi Tolong. Di PSI panggilannya bro dan tidak dia jadi ngambang tapi jadi semuanya ada kesamaan ada liter dan coba tadi kita rombongan yang lain dari komputer dan juga semua rombongan dan para penonton yang sampai membaca seperti itu. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tidak Sama Yang Biasa, dan juga kepada ibu kami bahwa hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka kunjungan Sis Kris dan rombongan ke Korea Hukum. Jadi inilah waktu kami. Saya tadi sudah mendengar bagaimana Sis Kris itu membangun satu partai yang kemudian langsung bisa dapat ikut sebagai peserta pemilu, suatu perjuangan yang cukup bagus yang mengucapkan selamat karena sudah bisa ikut pemilu dan ternyata program-programnya yang berbapakan ya cukup bagus. Biasanya sih begitu ya, karena kami memang menerima beberapa pimpinan partai itu mau memaparkan program di sini, programnya semua bagus. Tapi khusus untuk versi ini sepertinya mengutamakan kemudahan dan transparansi dan informasi yang belum pernah terlibat dalam politik selama ini. Jadi masih dianggap bebas kontaminasi, jadi belum terkena polusi, Nah, harapannya kami itu tadi, jadi mudah-mudahan itu nanti bisa dijaga terus sampai nanti programnya terus dipantau para wakil dan para aktivis dari partai terus dipantau sehingga kinerjanya bisa dianalisis dan ditentukan tidak lanjut seterusnya. Jadi itu bagus. Negara juga yang seperti itu dan mudah-mudahan tidak mengikuti kinerja mereka-mereka yang tidak baik selama ini. Tapi tidak semua juga yang tidak baik. Tapi yang tidak baik dan diikuti, yang baik ya itu yang kita pakai dan juga dari PSI selain memilih tokoh-tokoh muda juga mengedepankan emansipasi juga kayak tadi ya. Jadi banyak ketua dari DPP itu perempuan, jadi bagus menunjukkan bahwa kaum perempuan sekarang sudah tidak kalah dengan kaum pria untuk berpartisipasi bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, terutama dengan latar belakang transparansi, keterbukaan dan modernisasi karena sudah memakai sistem IT, jadi bagus sekali. Itu memang bagus. Jadi yang saya harapkan adalah program itu dapat dipakai dan diterapkan dengan baik. Jadi
supaya jangan nanti mudah-mudahan tidak setelah di dapat keterwakilan di DPRD atau di DPR RI, kemudian ada kadernya yang mandiri, tapi dengan sistem tadi mungkin itu bisa dicegah masyarakat sehingga nama partai tetap bisa digunakan. Itu bagus sekali. Saya kan itu dilakukan dengan konsekuensi. Bagus sekali. Jadi kami di Polri ini secara terus terang secara institusi kami ini mengayomi semua masyarakat. Jadi semua masyarakat, semua partai politik yang punya tujuan dan maksud untuk membangun bangsa dan negara ini yang lebih baik, kami pasti akan support, akan support. Dan semua yang berniat tidak baik juga kami akan jauhi. Atau kami kasih nasihat supaya tidak seperti itu, supaya berubah kelakuannya untuk betul-betul membangun bangsa dan negara ini dengan etika yang murni, Memang tidak bisa dipungkiri bahwa selain membangun bangsa dan negara, tentunya membangun diri sendiri juga perlu ya. Jadi tidak hanya bangsa dan negara dibangun, jadi diri sendiri terus diperhatikan. Hanya jangan sampai bangsa dan negara ini dikorbankan untuk membangun diri sendiri. Nah, tapi kita 260 juta orang warga negara Indonesia, masa tidak ada yang baik ya, apalagi cuma milih 600 berapa sampai 575 orang jadi sepertinya kok dipaksakan gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi di era-era yang sekarang, sehingga tidak dijadikan isu politik lagi. Karena kan selama ini yang diserahkan selalu partai yang berkuasa, walaupun memang karena partai yang berkuasa yang mempunyai kesempatan untuk berbuat itu, yang tidak berkuasa tidak punya kesempatan sehingga bisa menyalahkan. Makanya ketua KPK kan begitu, kalau nanti pegang jabatan, kalau nanti kadernya berbuat yang tidak baik juga harus begitu ya. Jadi itu yang kami sangat mendukung. Mudah-mudahan program-program yang sudah disusun dengan baik ini bisa menarik para mereka yang dulu, walaupun dulu sudah terlibat dalam partai politik, tapi mungkin tertarik juga dengan program yang bisnis pendidikan, dan terutama mereka yang masih murni ya, masih kosong itu, dan karena kita kan di Indonesia ini kaum milenial ini banyak ini pemilih banyak, sehingga mereka bisa lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan, memilih wakil-wakil mereka yang akan mewakili di legislatif. Sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang, mudah-mudahan bisa diterima oleh para calon pemilih di dalam pemilu. Mungkin demikian dari saya. Kalau dari keluarga kami atau dari undangan yang lain ada tambahan silakan, dan untuk sementara saya akhiri sambutan saya dengan salam Santi, Om Santi 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 Om.